Novel Anak Semua Bangsa hasil karya Pram ini merupakan seri kedua dari tetralogi Buruh, di mana novel ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Hasta Mitra pada tahun 1980 dan merupakan cetakan pertama pada waktu itu. Jadi dalam novel seri kedua ini dikisahkan bahwa berbagai masalah mulai dialami oleh Minke yang merupakan putra Bupati Bojonegoro. Ia harus menerima konsekuensinya dari pilihan jalan ninjanya. Ia seharusnya memperoleh pendidikan khas Eropa guna meneruskan ayahnya. Namun, Minke justru memutuskan menjadi seorang manusia yang merdeka dan bisa melakukan segala sesuatunya sesuai kata hatinya. Ia terinspirasi dari sahabatnya bernama Jean Marais yang memiliki pondasi berpikir berdasarkan revolusi Perancis. Jean Marais sangat terpesona dengan ide revolusi tersebut karena bisa menyulap semua tatanan di negara yang terkenal dengan Menara Eiffel ini dalam sekejap. Berhasil menyelesaikan pendidikan di HBS adalah suatu kebanggaan karena sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi waktu itu. Terlebih bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda sehingga meningkatkan derajat pribumi tentunya yang masuk ke situ. Sebelum lulus, Minke memperoleh anugerah yang luar biasa. Ia juga mampu menaklukkan hati gadis putri administratur Belanda dan Nyai Jelita yang bernama Annelies Malema. Minke memberi julukan Annelies sebagai bunga penutup abad. Sebagai putra ningrat, Minke harus mengalami sistem kolonial. Ia sadar hidup di sebuah alam yang penuh sekat di mana manusia Eropa adalah dewa dari segalanya. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dimiliki bangsa Eropa mampu menguasai dunia hampir 2/3 dari belahan bumi. Tampak pada adegan saat Minke bertamu ke rumah calon mertuanya dengan balutan pakaian Eropa serta kemeja dengan jas dan rompi yang berkopiah belangkon untuk menunjukkan entitas Jawanya. Ia menyapa menggunakan bahasa Belanda dengan sopan. Namun, semua itu justru dibalas hardik. Herman Malema bahkan sampai membentak dengan kata-kata kasar, "Kowe ini monyet," dan lain sebagainya. Minke menyadari bahwa menyukai sang bunga penutup abad ini memiliki konsekuensi yang sangat luar biasa. Nyai Ontosoro dinikahi bukan karena cinta, melainkan hasil rampasan, karena saat itu Herman menjabat sebagai administratur pabrik gula di Sidoarjo. Nyai adalah sebutan bagi perempuan yang menjadi piaraan Tuan Belanda. Sebutan itu membuat derajat seorang wanita menjadi rendah di mata pribumi. Namun berbeda dengan Nyai Ontosoro yang mendapat pendidikan, pengetahuan, dan berkesempatan mengembangkan perusahaan. Nyai semakin berkembang, mandiri, dan cerdas. Ia mempunyai 2 anak bernama Robert Malema dan Annelies Malema yang menjadi istri Minke. Sangat disayangkan, hukum kolonial Belanda selalu berskenario tunggal bahwa Eropa memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan pribumi. Hal ini terjadi saat anak Herman bersama istri pertamanya di Belanda menuntut warisan. Nyai dan Minke tidak bisa berkutik. Setelah kepergian istrinya, Minke mulai sadar akan sesuatu. Ia mulai menaruh perhatian terhadap Jepang, satu-satunya negara di benua Asia yang memiliki derajat sama dengan Eropa. Pemuda Jepang banyak yang belajar di Eropa kemudian mempraktekkan ilmu yang diperoleh di negaranya. Kemudian perhatiannya beralih kepada aktivis Tiongkok bernama Kou Ah-su yang dianggap sebagai perusak kemapanan bangsanya. Akibatnya terpaksa pergi dari negaranya karena dianggap buronan. Padahal niatnya baik untuk mengingatkan bangsanya terhadap hegemoni luar negeri. Jadi suatu hari Minke bertemu jurnalis bernama Komer.
Peranakan Eropa tersebut secara frontal mengatakan Minke tidak mengenal bangsanya. Tentunya pernyataan ini membuat Minke marah dan tidak menerima itu. Namun saat menantang dirinya sendiri agar mampu membaca kondisi laki-laki pemikul kacang tanah pada waktu itu, ia tidak bisa mengetahui berapa penghasilannya, berapa jumlah panennya, dan lain sebagainya. Akhirnya Minke mengakui apa yang didakwakan oleh Komer. Ia pun sangat malu tentunya. Kemudian demi membayar kekecewaannya, ia melakukan berbagai belusukan kecil di daerah perkebunan tebu, tepatnya di Tulangan, Sidoarjo. Perkebunan tersebut sebenarnya merupakan lahan produktif warga. Para petani justru terintimidasi akibat mempertahankan lahannya. Minke menjadi tahu bahwa keberadaan pabrik gula justru membuat masyarakat makin sengsara. Lalu, ia menginap di gubuk Trunodongso yang merupakan milik salah seorang petani untuk kemudian mendapatkan berbagai informasi. Saat Minke melakukan perjalanan ke Batavia dengan kapal Oudshoek, ia bertemu Terhar. Orang Belanda tersebut mengatakan bahwa di zaman modern, setiap orang diperintah modal besar. Penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa sebenarnya adalah untuk mencukupi kebutuhan modal itu. Modal dapat memunculkan kesengsaraan dan bencana. Minke diwanti-wanti, jika penderitaan timbul akibat ulah manusia, maka bukan disebut bencana alam. Manusia pasti dapat melawannya. Kemudian Minke memilih menulis sebagai cara untuk melawan. Ia tidak berhenti menulis meski ditolak berkali-kali oleh redaktur. Ya, jadi itulah isi singkat daripada seri kedua ini, yang dimana kalau kelebihannya kita bisa lihat dari salah satu tema yang diusung, yang dimana masih banyak menyajikan pelajaran hidup yang bisa kita petik, karena tentunya mengandung nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan sejarah tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di seri ketiga. Bye-bye.